Halo, saya Lia. Saya Welly, Selamat datang di Prospek. ruang diskusi properti. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video kami, selamat datang di Ruang Tengah. YouTube channel Ruang Tengah yang kami buat ini akan membahas mengenai seputar dunia properti. Nah, di dalam Ruang Tengah kita memiliki beberapa playlist. Salah satunya adalah Prospek, Properti Perspektif. Di Prospek kita akan membahas mengenai isu-isu hot seputar dunia properti, namun dibahasnya dalam sudut pandang kaum milenial. Nah, salah satu isu hot yang telah kita bahas di video sebelumnya adalah umur 25 tahun bisa dapat apa saja ya. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa like, Komen, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini Sobat Ruang Tengah, kita akan membahas mengenai aset properti yang menjadi kebutuhan primer untuk semua orang. Aset properti tersebut diharapkan ya, Iya. moga-moganya nih amin-aminnya Amin, untuk aminnya. semua orang bisa secepatnya memilikinya. Aset properti tersebut adalah rumah atau apartemen. Nah, bicara rumah dan apartemen, kalau Ella sendiri lebih milih apa? Kalau aku lebih milih rumah karena bisa punya pekarangan sendiri dan bisa taman sendiri. Kalau saya sih sepertinya apartemen ya, lebih canggih gitu ya kalau dibandingkan rumah. Nah, kemarin kan kita udah ini nih, kita Ya. udah bagi-bagi nih. Kita lempar pertanyaan ke Instagram ke Di teman-teman. story, ya. Kita beri pertanyaan tim rumah atau tim apartemen nih. Nah, dari ask question tersebut ada beberapa nih teman-teman yang menjawab. Mungkin kameramen bisa minta. Oke. Kita baca ya. Oke, kita bacakan ya. Nah, salah satunya ini ada dari Brigita Sinta. Kalau untuk single sepertinya apartemen. Tapi kalau untuk berkeluarga sepertinya rumah lebih nyaman. Oke, Juan? Oke. Nah, Sinta ini adalah pacarnya Juan ya, oke. Nah, gimana nih, Wel? Yang lainnya apa nih? Nah, kalau dari Edgar sendiri ini, dia lebih milih rumah. Katanya nih, punya tanah sendiri itu bisa lebih terbuka dan bebas, tapi tetap ada privasinya gitu. Privasi apa nih? Wah, tahu juga gitu. Ya, mungkin punya privasi ya. Iya. Berikutnya ada dari Oyotan. Nah, dari Mas Oyot ini bilangnya everyday with elevator. Jadi Mas Oyot ini kayaknya tim apartemen nih. Berikutnya juga ada dari siapa nih, Well? Nah, kalau dari Cynthia ini, halo Cynthia, ya, dia Halo. lebih milih rumah. Nah, ini katanya kalau milih rumah, ambit-ambit nih, jadi nggak ada bangunan hancur karena alam. Terus setidaknya nih, kita nih masih punya tanahnya gitu. Oke. Kayaknya ada juga nih yang menarik nih dari Gisel. Nah, Gisel yang mana nih? Dari Gisel. Kalau kere apartemen aja katanya. Jadi untuk yang kere-kere kayaknya cocoknya apartemen nih menurut si Gisel. Rumah kayaknya untuk yang konglomerat. Nah, ada juga nih dari si Rahel. Dia lebih milih rumah karena actually pastinya itu landed house. Kemudian tuh minim dengan resiko. Terus yang buat males dan repot dengan tinggal di apartemen itu aksesnya bisa lebih leluasa begitu katanya. Iya sih. Dan masih ada beberapa lagi. Sini kayaknya masih Iya. ada 2.500. Banyak ya gitu. Cuma ada beberapa sih, mungkin ada 30-an teman-teman yang mencoba merespon. Iya. Pada umumnya sih kayaknya milihnya rumah sih, Well ya. Betul banget. Tapi ini cukup menarik sih jawaban-jawabannya. Ada berbagai opini teman-teman yang kenapa rumah, kenapa apartemen, dan mengutarakan kelebihan apartemen apa. Mungkin kayak dari Mas Oya tadi, di apartemen kita bisa menggunakan lift ya. Kalau di rumah mungkin bisa kali ya, tapi mungkin budgetnya ya mungkin lebih Nambah kali lagi. ya. Nah, ini mungkin nanti coba kita bahas ya faktor-faktor nih yang menjadi pertimbangan teman-teman kaum milenial dalam menentukan aset properti pertama. Oke? Kita stay tune. Oke, kita masuk pada poin pertama. Apakah itu, Well? Ya, poin pertama yang bisa kalian jadi pertimbangan ini buat punya aset properti pertama Oh, kalian antara rumah ataupun apartemen itu pastinya adalah lokasi.
Kalau lokasi sendiri, misalnya nih kalian kerja di tengah kota, terus kalian pengen mobilitas lebih tinggi gitu, bisa akses kemana aja, kalian bisa pilih apartemen. Nah, kalau misalnya kalian lebih milih jauh dari hiruk pikuk tengah kota, kalian bisa punya rumah sebagai salah satu alternatifnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk lokasi nih dari Point Valley menjadi pertimbangan yang sangat penting nih untuk teman-teman. Kalau teman-teman yang memang tinggalnya di kota besar dan berada di tengah kota, kayaknya apartemen lebih fleksibel ya teman-teman. Lebih fleksibel. Jadi untuk teman-teman mau kemana, ke kantor, itu bisa lebih cepat dibandingkan mungkin kalau rumah di tengah kota harganya mungkin lebih mahal. Jadi mungkin bisa dapatnya jauh sehingga aksesnya mungkin lebih terkurang gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman, faktor pertama adalah lokasi yang harus diperhatikan ya. Ya. Faktor kedua itu adalah harga dari aset properti itu sendiri. Kenapa harga, Wel? Ada apa dengan harga? Nah, kalau Harga misalnya di tengah kota, harga apartemen itu mungkin kisarannya itu bisa lebih murah daripada rumah gitu. Misalnya kita ambil harga berapa nih? 400 juta. 400 juta ya, coba kita asumsi dengan dana 400 juta, apa yang bisa kita dapat? Nah, kalau dari apartemen itu sendiri, kita bisa punya satu atau dua dari tipe studio itu sendiri ya. Gitu. Nah, kalau dari rumah itu sendiri, mungkin ini ya, kalau kita bisa punya aset properti rumah dan bisa punya rumah itu dapatnya di tengah kota, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya nggak dapat, kalian bisa cari itu di pinggiran kota gitu. Jadi kalau misalnya dengan budget 500 juta ini, mungkin kita bisa dapatnya di pinggiran kota ya. Iya, benar. Susah banget sih kayaknya kalau untuk sekarang ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang tinggal di kota besar dengan budget 400 juta, 500 juta itu kayaknya bakalan sulit dapatnya di tengah kota, tapi masih mungkin banget untuk dapat di pinggiran kota. Sedangkan kalau apartemen kayaknya dengan budget 400 juta, teman-teman masih bisa dapat apartemen yang di tengah kota. Yang perbedaannya mungkin dari harga, kalau apartemen mungkin lebih kecil kali ya, Lebih kecil. karena tipe studio ya tadi Iya. udah dibilang. Jadi mungkin 20-30 meter persegi ya. Iya, betul sekali. Sedangkan kalau rumah kita bisa dapatnya lebih besar ya, karena dengan 400-500 juta kayaknya masih bisa dapat rumah dengan luasan 72 meter persegi nggak sih? Iya, betul sekali. Berarti luasan rumahnya kira-kira 42 meter persegi. 36 sampai 42 meter persegi. Berarti dari skala ukuran juga teman-teman bisa dapatnya lebih besar. Cuma ya itu kembali lagi ada plus minusnya ya teman-teman. Apartemen dapatnya di tengah kota tapi mungkin ukurannya jauh lebih kecil. Sedangkan kalau untuk rumah teman-teman bisa dapatnya lebih besar tapi mungkin agak gester ke pinggiran kota gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi poin yang kedua yang harus teman-teman perhatikan dana yang teman-teman punya, kemudian coba teman-teman pertimbangkan. Yang ketiga itu adalah dari surat legalitasnya itu sendiri. hak kepemilikan ya. Iya. Oke. Itu. Nah, kalau dari apartemen itu sendiri katanya itu ada surat HGB ya gitu ya. Oke. Oh iya, benar. Kalau apartemen itu HGB teman-teman. Kalau rumah itu kita bisa nanti mendapatkan Sertifikat hak milik. SHM ya, benar teman-teman. Jadi, nah untuk teman-teman nih mungkin juga informasi tambahan buat teman-teman apa itu HGB, apa itu SHM. Mungkin kalau HGB saya jelaskan HGB itu adalah hak guna bangunan. Jadi teman-teman mendapatkan hak untuk menggunakan bangunan yang teman-teman bayar tersebut. Sedangkan kalau SHM itu sertifikat hak milik. Jadi teman-teman secara legal memiliki bangunan serta tanah yang teman-teman sudah beli. Mungkin perbedaan mendasarnya di situ. Oh ya, ada satu poin lagi nih, Wel. Kalau HGB itu ada rentan waktu yang diberikan. Oh iya. Biasanya sih kalau nggak salah apartemen tuh 20 sampai 30, correct if I'm wrong ya teman-teman. Jadi ada rentan waktunya, ketika rentan waktunya sudah habis, teman-teman harus mengurusnya lagi seperti itu. Jadi perbedaan hak kepemilikan ini cukup penting untuk teman-teman. Karena ini juga berkaitan dengan tujuannya, Well, sangat penting. Iya, betul. Tujuan kita membeli ini untuk apa gitu. Kalau ingin miliki tanahnya, terus bangunannya baiknya kayaknya rumah. Iya. Sedangkan kalau ingin miliki apartemen, teman-teman mungkin hanya mendapatkan HGB gitu. Jadi poin yang ketiga yang paling penting apa, Wel, tadi? HGB untuk apartemen ataupun dari surat hak
sertifikat hak milik dari untuk bangunan rumah gitu. Oke. Kemudian poin keempat. Nah, poin keempat ini yang harus kalian perhatikan adalah maintenance dan service dari properti yang akan kalian miliki gitu. Nah, kalau misalnya dari rumah sendiri, misalnya ada dinding ataupun atap yang rusak, kalian bisa perbaiki itu secara mandiri gitu, ataupun bisa membayar tukang ataupun menyewa orang gitu. Oke. Kalau di apartemen itu maintenance-nya biasanya kita bayar iuran, bayar kelola lingkungan itu ke pihak apartemennya ya. Jadi teman-teman biasanya sudah ada yang mengatur itu. Tapi kalau kembali lagi kalau bicara tentang perawatannya properti di dalam, berarti itu kembali ke kita sendiri ya. Mungkin sama dengan rumah. Misalnya kalau kursinya patah ya kali ya kita minta tolong pihak apartemennya. Tapi kalau bicara tentang pemipaan ataupun ada sampah dan lain sebagainya itu mungkin kembali ke pihak apartemennya. Berbeda mungkin dengan rumah gitu ya yang harus menggunakan ini ya jasa yang lain gitu. Iya. Berikutnya kita bicara poin servisnya nih. Kalau poin servisnya nih kita bagi ke dalam dua poin ya teman-teman. Yang pertama ini kita bicara tentang kenyamanan dan yang kedua kita bicara tentang keamanan. Nah kita bahas satu persatu. Kenyamanan dulu nih ya. Saya bahas dalam versi di apartemen. Kalau untuk kenyamanan, biasanya apartemen pada umumnya sudah memiliki beberapa fasilitas tambahan yang sangat buat kita nyaman banget sih. Kayak contohnya kita udah mendapatkan swimming pool, kemudian kita sudah biasa mendapatkan tempat olahraga, gym gitu dan teman-teman, dan mungkin masih ada beberapa fasilitas lainnya yang mungkin didapatkan gitu. Jadi ekstra kenyamanan kita tanpa harus keluar jauh, kita sudah bisa mendapatkan kenyamanan tersebut ya. Ya. Mungkin contohnya yang simple seperti itu. Kalau rumah gimana, Wel? Kalau rumah sendiri, kenyamanan yang bisa kita dapatkan itu salah satunya bisa punya pekarangan. Tapi kalau misalnya kalian mau akses ke kolam renang, kalian bisa membangunnya sendiri gitu, atau membuatnya sendiri. Ya. Terus kalau misalnya untuk service yang lainnya itu perlu dana sendiri sih. Oke, berarti mungkin kalau yang rumah itu ada kelebihannya gitu. Kita ada tanah, kita bisa membuat taman sendiri gitu kan. Betul sekali. Kita bisa mendapatkan, bisa menggunakannya sendiri. Sedangkan kalau untuk kayak mungkin yang swimming pool, kemudian gym gitu teman-teman, yang rumah kayaknya harus pergi keluar, mungkin masih mengeluarkan cost transportasi untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Sedangkan kalau apartemen sih mungkin secara fasilitas mungkin sudah lebih komplit ya teman-teman, walaupun mungkin masih mengeluarkan dana, tapi teman-teman nggak harus jauh-jauh, sudah bisa buka pintu, mungkin jalan sebentar udah sampai ke fasilitas-fasilitas servis yang kita sebutkan tadi gitu ya. Karena ini poin yang cukup menarik teman-teman untuk diperhatikan. Oke, berikutnya apa nih Wel? Poin berikutnya. Nah, poin berikutnya adalah fleksibilitas gitu. Dari pertimbangan ini, fleksibilitas itu perlu juga teman-teman pertimbangkan gitu. Kalau untuk rumah sendiri, fleksibilitasnya itu kita bisa renovasi rumahnya itu sendiri gitu. Iya. Ataupun menambah lantai atau 2 lantai untuk rumahnya kita berarti sendiri. bisa rumah tumbuh gitu ya. Iya, rumah tumbuh gitu. Jadi lebih enak ya untuk teman-teman. Betul sekali. Kalau untuk apartemen sendiri gimana? Kalau apartemen sih sayang sekali kita tidak bisa menambah luasan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menambah luasannya berarti teman-teman harus membeli mungkin unit di sebelahnya. Tapi yang bisa dilakukan mungkin fleksibilitasnya karena ruangan itu milik teman-teman, mungkin teman-teman bisa renovasi lebih modern ataupun lebih klasik. Tapi untuk masalah ukuran mungkin di sini poin minusnya yang tidak didapatkan gitu ya. Mungkin rumah lebih fleksibel dalam hal memperluas, mempertinggi gitu. Jadi ini juga menjadi poin yang menarik ya, karena kalau rumah bisa kita buat 2 lantai ataupun kalau sudah direncanakan dari awal untuk buat 3 lantai juga bisa gitu ya teman-teman. Jadi lebih fleksibel untuk bangunannya, kita renov, kita ubah sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi bisa dipertimbangkan teman-teman mau antara apartemen ataupun rumah dalam hal fleksibilitas yang kita maksud ini. Poin berikutnya itu adalah investasi. Investasi, menarik nih teman-teman, investasi nih. Nah,
bagi kalian yang berencana untuk berinvestasi di sebuah aset properti, rumah ataupun properti, Apa aja nih, apartemen. Bel? Apa aja? Nah, ini salah satunya itu adalah cash flow-nya gitu. Ada cash flow. Ya. Kedua, Terus ada capital gain. ada capital gain. Dan yang ketiga, Yang ketiga itu adalah likuiditas ya. likuiditas. Jadi mungkin ada 3 poin yang kita akan bahas di bicara tentang investasi. Yang pertama kita lihat dari sisi cash flow-nya, kemudian kita lihat dari sisi capital gain, dan kita lihat dari sisi likuiditas. Kita jelaskan dulu mungkin kali ya, Ya. apa pengertian singkatnya, teman-teman, sepengetahuan kami ya tentunya. Jadi kalau cash flow ini mungkin kita bicara tentang dana yang kita bisa dapatkan dengan cara meminjamkan atau mengalihfungsikan properti yang kita punya sehingga bisa menghasilkan income per bulannya yang kita dapatkan. Iya. Sedangkan kalau capital gain itu adalah pertambahan value price dari sebuah aset yang kita miliki tiap tahunnya. Pertambahan nilainya. Pertambahan nilai. Jadi misalnya nih teman-teman beli rumah tahun ini misalnya 100 juta, kemudian tahun berikutnya akan menambah, ada pertambahan nilai misalnya jadi 110 juta. 10 juta itu adalah capital gain yang teman-teman dapatkan. Berikutnya likuiditas. Likuiditas itu adalah bagaimana kita menjual aset kita dengan cepat. Jadi secepat apa kita bisa menjual aset-aset kita ketika kita membutuhkan dana darurat seperti itu. Untuk head to head investasi sendiri sih kayaknya cash flow apartemen ya, kita kayaknya apartemen lebih menguntungkan. Kenapa teman-teman? Kayaknya sih kalau kita ngambil contoh yang kita tadi bicarakan 400-500 juta cash flow dengan harga segitu, apartemen lebih menguntungkan. Kenapa? Karena berada di tengah kota, sedangkan kalau contoh yang tadi rumah berada di pinggiran kota teman-teman. Sehingga ketika kita ingin menyewakan, lebih gampang kita menyewakan apartemen dibandingkan dengan rumah. Oh gitu. Gitu. Sedangkan kalau dari capital gain sendiri lebih menguntungkan rumah. Kenapa rumah? Karena rumah ada kenaikan harga tanah dan bangunan tiap tahunnya. Sedangkan kalau apartemen cenderung biasanya harganya stuck atau nggak begitu naik. Jadi untuk bicara tentang capital gain lebih menang rumah sepertinya ya, tapi mungkin ada banyak faktor lainnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman memilih rumahnya di tempat pinggiran, tapi feature development-nya sangat bagus gitu ya. Iya. Di sana akan dibangun apa gitu, kemudian ada perkembangan di daerah tersebut, itu akan sangat mempengaruhi capital gain yang didapatkan. Sedangkan kalau mungkin apartemen lebih stuck ya teman-teman, karena kita bicara tentang bangunan saja gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman, capital gain dan cash flow. Kemudian poin terakhir adalah likuiditas. Jadi untuk poin likuiditas teman-teman, likuiditas itu adalah bagaimana kita menjual aset kita secara cepat gitu ya. Lebih gampang gitu, lebih gampang jualnya, lebih liquid. Nah, kalau kita head to head rumah dan apartemen, sepertinya mungkin apartemen lebih menang ya untuk case ini karena berada di tengah kota, kemudian banyak orang yang lebih mencarinya, karena sedangkan kalau rumah mungkin agak lebih susah ya teman-teman karena berada di pinggiran kota dan juga mungkin masih belum banyak gitu. Jadi dari kalau head to head likuiditas kayaknya apartemen lebih cepat dijual dibandingkan rumah, tapi juga tidak sepenuhnya benar ya teman-teman karena ada berbagai faktor. Kembali lagi misalnya kalau tiba-tiba mungkin rumahnya itu menjadi tempat yang sangat-sangat ingin diincar oleh banyak orang, maka bisa sangat cepat juga likuiditasnya. Tapi secara umum mungkin apartemen yang berada di tengah kota menjadi poin yang sangat penting ketika kita menjual seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi poin investasi ini cash flow, capital gain, dan likuiditas teman-teman harus begitu perhatikan. Ini sangat penting teman-teman, apalagi sebagai kita milenial, kita memiliki aset, kita harus tahu tujuan yang kita miliki itu untuk apa, jangka panjang kemana, terus apa yang harus kita lakukan. Jadi ini jadi pertimbangan yang cukup menarik teman-teman, dan mungkin informasi yang menarik juga bagi teman-teman gitu. Ya, betul sekali. Jadi mungkin ini adalah 6 poin yang kita berikan ke teman-teman menjadi faktor yang bisa dipertimbangkan sebelum menentukan properti aset mana yang ingin teman-teman beli, rumah atau apartemen. Jadi kita 6 poin ini sangat penting ya. Pertama ada Lokasi, lokasi, harga, terus surat legalitas,
maintenance dan service. Yang kelima itu adalah fleksibilitas, dan keenam itu adalah investasi. Jadi 6 poin ini sangat penting ya teman-teman. Mungkin akan teman-teman menjadi pertimbangkan kiranya kedepannya ketika ingin membeli sebuah aset properti, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan. Iya, betul. Begitu ya teman-teman. Jadi mungkin sekian dari video kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan juga teman-teman yang sudah mengkomentari dari story kami berterima kasih. Ya, dan untuk teman-teman yang masih ingin selalu support dan lihat video kami, gimana caranya, Wel? Klik like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, bye.